Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Apakah Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru ada hambatan dalam menyusun jadwal kurikulum merdeka dan jadwal proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa kita singkat dengan P5? Pada kesempatan kali ini kami akan membuat suatu panduan cara menyusun jadwal kurikulum merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 262/M/2022. Pertama-tama silahkan Bapak Ibu mengunduh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 262/M/2022 perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kami sajikan salah satu alokasi waktu mata pelajaran SD, MI atau sederajat untuk kelas 3 sampai 5, asumsi 1 tahun 36 minggu dan 1 JP atau jam pelajarannya adalah 35 menit. Untuk mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti, alokasi waktu per tahun 108 dan per minggunya 3 JP. Berikutnya yaitu alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun ada 36, sehingga dalam 1 minggu ada 1 JP. Totalnya dalam 1 tahun ada 144 JP dan 4 JP dalam 1 minggu. Untuk pendidikan Pancasila, alokasi intrakurikuler dalam 1 tahun ada 144. Nah, dalam 1 minggu ada 4 JP. Dan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun ada 36. Dalam 1 minggu ada 1 jam pelajaran, sehingga totalnya 180 JP per tahun. Nah, untuk dalam 1 minggu ada 5 jam pelajaran. Sedangkan bahasa Indonesia alokasi intrakurikuler per minggu 216 JP. Untuk tiap minggunya ada 6 JP. Nah, ini sedangkan untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya ada 36 JP dan dalam 1 minggu ada 1 JP. Totalnya 252 JP dan dalam 1 minggu ada 7 JP. Ini secara keseluruhan dapat kita lihat pada tabel ini. Nah, bagaimana menyusunnya? Nanti untuk intrakurikuler contohnya dalam pendidikan agama Islam itu dalam 1 minggu kita susun 3 JP dalam pendidikan agama Islam. Nah, nanti dalam proyeknya 1 JP, sehingga dalam 1 minggu nanti ada totalnya ada 7 JP untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, menyusun jadwal untuk kurikulum merdeka sebenarnya itu sama dengan kurikulum sebelumnya, hanya saja di sini kita lengkapi dengan jadwal P5. Ada 3 cara dalam menyusun jadwal P5. Yang pertama yaitu menentukan 1 hari dalam 1 pekan untuk melaksanakan P5. Yang kedua, mengalokasikan 1 sampai
2 jam pelajaran di akhir hari khusus untuk mengerjakan proyek P5. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam satu periode waktu, misalnya dalam 3 minggu atau 1 bulan. Bisa kita lihat ini untuk total alokasi waktu. Untuk SD kelas 1 sampai 5 ada 252 JP. Untuk SD kelas 6 ada 224 JP. Untuk SMP kelas 7 sampai kelas 8 360 JP. Untuk SMP kelas 9 320 JP. Untuk SMA kelas 10 ada 486 JP. Untuk SMA kelas 11 216 JP, sedangkan SMA kelas 12 ada 192 JP. Itu alokasi jam project per tahun. Nah, ini saya buat salah satu contohnya. Jika kita menyusun P5 itu kita masukkan dalam 1 hari penuh. Nah, ini kita bagi, karena tadi kita lihat dalam 1 pekan kita bisa mengalokasikan waktu untuk pelaksanaan P5 selama 7 JP atau 7 jam pelajaran. Jadi kita masukkan, seumpama kita masukkan di salah satu hari Rabu, misalnya ini P5 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7 jam pelajaran kita masukkan dalam 1 hari untuk kegiatan pelaksanaan P5. Ini salah satu contoh kegiatannya. Jadi kita lihat ada yang matematika 5 JP, kita untuk intrakurikulernya 5 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk intrakurikulernya kita buat 5 JP. Bahasa Indonesia 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini cara yang kedua yaitu mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir pembelajaran untuk kegiatan pelaksanaan P5. Selama di hari Senin kita ambil 2 jam untuk P5, Selasa 2 jam, Rabu 2 jam, dan Kamisnya 1 jam. Ini fleksibel Bapak Ibu sesuai dengan sekolah masing-masing. Kita hitung dalam 1 pekan apakah sudah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu yang kita alokasikan P5 menggunakan alokasi 1-2 jam pelajaran di akhir pembelajaran. Berikutnya ini seumpama kita menggunakan cara dikumpulkan dalam 1 bulan atau 3 minggu. Cara menghitungnya, pelaksanaan P5 1 tahun, ini contohnya di kelas 3 sampai 5 ada 252 jam pelajaran. Pelaksanaan P5 dalam 1 semester, maka 252 jam pelajaran kita bagi 2, hasilnya 126 JP. Jika dalam 1 minggu 36 jam pelajaran, maka 126 JP kita bagi 36, maka dalam pelaksanaan P5 ini dapat kita laksanakan selama 3,5 minggu. Ini Senin dalam 1 pekan langsung P5 semua. Nah, begini. Jadi dalam 1 minggu P5 untuk intrakurikulernya kita sendirikan. Ini bisa kita laksanakan pada akhir semester. Kita hitung nanti totalnya akan sama, yaitu dalam 1 semester ada 126 jam pelajaran. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.